Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Lutfiati dari Prodi Akuntansi, Fakultas Hukum Bisnis dan Ilmu Sosial. Alamat saya di Desa Jagalan Krian, RT 15 RW 3, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan sumber daya terbatas, tapi dapat digunakan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk mendistribusikan barang konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang. Ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro atau teori harga, yaitu menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Ekonomi makro yaitu menitikberatkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Faktor-faktor produksi, benda-benda yang disediakan oleh alam atau oleh manusia yang dapat disediakan untuk memproduksi barang dan jasa. Tanah dan sumber alam adalah faktor alam. Tenaga kerja meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Modal, benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang jasa yang mereka butuhkan. Keahlian keusahawanan adalah keahlian atau keusahawan untuk mengembangkan perusahaan. Membuat atau pilihan COS, membuat alat pemulas kebutuhan manusia yang bersifat individu dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa agar teori produksi, biaya produksi, maksimis profit, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Masalah-masalah ekonomi yaitu contoh, untuk apa barang diproduksi. 3 masalah ekonomi. Masalah pokok perekonomian yaitu ada 3. 1. Masalah ekonomi, contoh, untuk apa barang diproduksi. Masalah pokok perekonomian ada 3 yaitu kekurangan atau kelangkaan, keruntuhan masyarakat, dan faktor produksi. Masalah pokok perekonomian adanya scarcity, yaitu kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat, faktor-faktor produksi. Masalah pokok perekonomian, faktor-faktor produksi. Faktor produksi, benda-benda yang disediakan oleh alam atau oleh manusia yang dapat disediakan untuk memproduksi barang dan jasa. Tanah dan sumber alam adalah faktor alam. Tenaga kerja meliputi jumlah pekerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki pekerja tersebut. Modal, benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang jasa yang mereka butuhkan. Keahlian keusahawanan adalah keahlian atau keusahawan untuk mengembangkan perusahaan. Choice, terbatasnya alat pemulas kebutuhan manusia yang bersifat individu dalam setiap kegiatan ekonomi, baik memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa, agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Pilihan dalam mengkonsumsi, bertujuan untuk mendapatkan sumber daya yang dapat memberikan kepuasan yang maksimum. Pilihan dalam memproduksi, pengusaha atau pemilik perusahaan mencari keuntungan. Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang menentukan keuntungan banyak. Masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintahan. Setiap negara harus membuat pilihan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat
Untuk itu, sumber daya alam yang tersedia diatur penggunaannya sehingga dapat memaksimalkan tujuan-tujuan pemerintah untuk mengatur kegiatan pemerintah maupun individu atau perusahaan. Faktor penggerak kegiatan ekonomi. Kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. Kelangkaan atau scarcity. Ketersediaannya atau alternatif. Penggunaan sumber daya alam untuk tujuan tertentu. Konsep ekonomi ada dua, kebutuhan need dan keinginan atau want. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam. 1. Konsumsi, 2. Produksi, 3. Pertukaran. Sumber daya ekonomi terdiri dari 3 sumber daya alam. 1. Sumber daya alam, contohnya seperti tanah, cadangan, dan sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja. 3. Sumber daya modal, contoh peralatan fisik, bangunan komputer, dan mesin. Sifat-sifat teori ekonomi ada 2, yaitu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai fakta. Ekonomi terapan, salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Prinsip dasar ekonomi yaitu permintaan, demand, produksi, supply, pertukaran, market. Adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku tersebut dalam mengambil keputusan. Mankey mengidentifikasikan 10 prinsip dalam menjadi 3 bagian, yaitu bagaimana kita membuat keputusan, yaitu kita harus melakukan trade-off. Bagaimana orang-orang berintegrasi, pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Setengah standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi tingkat tersebut. Model ekonomi yaitu diagram aliran sirkuler. Batas kemungkinan produksi. Diagram aliran sirkuler yaitu suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran-alirannya yang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Diagram aliran sirkuler. Perusahaan seperti menghasilkan dan menjual barang dan jasa, membeli dan menggunakan barang produksi. Rumah tangga seperti membeli dan memproduksi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Pasar barang dan jasa seperti perusahaan menjual dan pasar membeli. Rumah tangga menjual, perusahaan membeli. Faktor-faktor produksi. Input uang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Batas kemungkinan produksi adalah suatu grafik yang memperlihatkan kombinasi keluaran yang dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Yang digambarkan oleh kemungkinan batas produksi, yaitu ada 4. 1. Efisiensi, 2. Trade-off, 3. Biaya kesempatan, 4. Pertumbuhan ekonomi. Batas kemungkinan produksi, misal perekonomian hanya menghasilkan 2 barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Mikro dan makro. Ekonomi mikro memfokuskan atas individu dalam perekonomian, bagaimana perusahaan dan rumah tangga berinteraksi di pasar. Ekonomi makro yaitu melihat perekonomian secara keseluruhan, fenomena perekonomian secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis positif versus normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya disebut analisis deskriptif. Normatif adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia disebut analisis preskriptif.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.